Nah, sebelum mulai, gue cuma pengen ngucapin makasih banget buat Yoki Adian yang udah beli merchandise distrik anime. Seandainya lu minat juga, silakan, lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Isekai Onsen ni Tensei Shita, Ore no Konoga Tonde Musugiro. Atami Kosatsu, seorang cowok SMA yang ketika ngelakuin perjalanan buat wisata ke pemandian air panas terpencil, ngalamin kecelakaan sampai mati. Terus direinkarnasi lagi ke Isekai. Di dunia fantasinya yang baru itu, si Atami justru kagak direinkarnasi jadi manusia lagi, melainkan jadi kolam pemandian air panas. Tapi bukan sembarang kolam. Air yang si Atami hasilin punya kekuatan penyembuhan secara fisik ataupun sihir yang luar biasa. Singkat cerita, pamornya sebagai pemandian air panas makin terkenal seantero dunia fantasi tersebut. Sampai banyak banget cewek-cewek baheno yang berendam di air si Atami, mulai dari biarawati bernenen gede sampai kepala desa loli. Nomor 2, Jidohan Baik ini Umare Kawata Ore Meikyu Samayo. Di ceritanya, ada seorang cowok yang keobsesi banget sama vending machine. Ironis, pada suatu hari, si cowok ini malah mati ketiban vending machine yang berusaha tuh cowok selamatin gara-gara mau jatuh. Setelah mati, tuh cowok udah jelas pergi ke Isekai. Dan ya, lu sendiri pasti udah bisa nebak, cowok tersebut direinkarnasi lagi jadi vending machine. Gak bisa gerak apalagi ngomong. Tapi untungnya, ada seorang petualang bernama Lamis yang pengen ngebawa-bawa tuh vending machine buat nemenin dirinya berpetualang. Nomor 3, The Ride on King. Alexander Plutinov, ahli bela diri sekaligus presiden yang dicintai nama rakyatnya, dari negara bernama Republik Prusia. Uniknya nih, presiden punya fetish aneh, yaitu nunggangin segala macam hal yang ada di dunia ini, mulai dari hewan lah, mesin, bahkan manusia. Sampai akhirnya kagak ada satupun hal yang kagak pernah si Plutinov tunggangin. Pada suatu hari ada sebuah insiden yang ngubah hidup si Plutinov sepenuhnya, yaitu pergi ke dunia fantasi setelah diserang sama kelompok teroris. Udah jelas hal ini tuh bikin tuh presiden girang, karena di dunianya yang baru, doi punya berbagai hal yang belum pernah si Plutinov tunggangin, mulai dari orc, griffin, sampai centaurus. Nomor 4, Tensei Shitara Yamcha Dataken. Sebagai fan berat Dragon Ball, pasti ada beberapa orang yang kadang-kadang punya perasaan pengen hidup di dunia Dragon Ball juga, sebagai petarung pelindung bumi bareng si Goku dan kawan-kawan. Nah, di ceritanya ada anak SMA yang pas perjalanan mau ke event Dragon Ball, malah ngalamin kecelakaan, yang kemudian fan Dragon Ball tersebut beneran direinkarnasi lagi ke dunia Dragon Ball. Tapi apes, bukannya jadi petarung overpowered, orang ini malah direinkarnasi jadi si Yamcha. Udah jelas lah, doi tahu nasib apa yang nantinya si Yamcha hadepin. Tapi berbekal tekad sama pengetahuannya tentang dunia Dragon Ball, orang ini justru punya niatan ngejadiin sosok barunya ini jadi petarung paling overpowered di dunia Dragon Ball. Nomor 5, Tensei Shitara Ken Deshita. Nyeritain tentang seorang om yang mati terus direinkarnasi lagi jadi pedang legendaris. Pedang ini tuh overpowered banget, sampai bisa ngebunuhin berbagai bos monster di dunia fantasinya. Tapi nih pedang ngerasa galau gara-gara kagak punya pemilik. Sampai kemudian nih pedang ketemu sama seorang loli cat girl yang hampir mati diserang monster. Nih loli itu seorang budak yang sering banget disiksa. Setelah diselamatin dari serangan monster sama dibebasin dari kekangan majikannya yang jahat, tuh pedang jadi milik si loli. Loli tersebut bernama Fran, punya tekad jadi petarung paling kuat supaya bisa ngelindungin diri sama rasnya. Dan nih pedang yang ngajarin tuh loli jadi petarung. Nomor 6, Butan Oliver Wakone Tsushiro.
Kan pada suatu hari ada cowok otaku yang ngelawak makan hati babi mentah-mentah. Langsung deh tuh orang turu masuk dimensi lain. Dan di dunia yang baru, doi malah berubah jadi babi yang jadi piaraan seorang cewek cakep bernama Jess. Yang punya kemampuan bisa ngebaca pikiran makhluk lain termasuk tuh babi. Awalnya si Jess juga punya rencana ngemakan tuh babi. Tapi akhirnya malah jadi partner si Jess. Berhubung tuh babi bukan sembarang babi. Karena doi punya kekuatan yang bisa ngubah takdir mengerikan yang nimpa si Jess. Nomor 7, Virus Tensei Kara Isekai Kansen Monogatari. Nyeritain tentang seorang peneliti virus yang setelah mati malah direinkarnasi jadi virus. Virus ini jadi virus paling mematikan di dunia tersebut. Karena makhluk apapun yang udah keinfeksi sama nih virus, tubuh mereka bakal bisa diambil alih sama virus tersebut. Sampai pada suatu ketika, setelah tuh virus ngambil alih tubuh serigala, doi ketemu sama seorang cewek bernama Elena yang mau digengbeng sama goblin. Diselamatin lah tuh cewek. Dari sini, tuh virus berpetualang di dunia barunya itu dengan berubah wujud sebagai hobgoblin. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau request, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau misal lu pengen updatean video lagi dari Distrik Anime, lu tinggal subscribe aja di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh kagak ada yang pengen ngeliat. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry udah salah kata. Bye!